Jokowi beserta rejimnya lebih baik jujur mengatakan bahwa kami tidak mampu. Lempar anduk, kalau dirintinju nyerah dah, ya nyerah. Dan legowo para pendukungnya juga nyerah. Kemudian setelah nyerah, ambil alih oleh tentara, serahkan kepada kami. Enak sekali begundal hati ini ngomong. Memang tanah air Indonesia ini milik nenek moyang mereka. Menyerahkan negeri yang begini besar kepada orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, meski secara administratif Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai ormas terlarang sejak tanggal 19 Juli 2017 yang silam, tetapi ideologi pengasong khilafah ini tampaknya tidak akan pernah mati. Para begundal, maaf kalau saya menggunakan istilah yang kasar ini, para begundal HTI masih terus saja bergerilya dan menjadi penumpang gelap di balik aksi-aksi yang menyita perhatian publik. Salah satu di antaranya adalah aksi People Power yang terus digelontorkan oleh Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, dan gengnya. Mereka, para begundal HTI itu masih terus berteriak-teriak dan mencoba untuk memancing di air keruh sambil melontarkan propaganda tentang HTI bahwa mereka merupakan aktivis partai politik internasional yang ingin menegakkan khilafah sebagai sistem terbaik. Bahkan mereka tak segan-segan, ya, para begundal HTI yang tidak jelas identitasnya itu malah meminta Presiden Jokowi untuk melemparkan handuk sebagai pertanda bahwa Presiden Jokowi tidak bisa atau gagal memimpin negara, lantas diambil oleh TNI, kemudian TNI diminta untuk menyerahkannya kepada para begundal HTI ini. Waduh, orang yang ngomong seperti ini tidak saja hanya sekedar berhalusinasi, tetapi juga mengidap sindrom megalomaniak, merasa bahwa dirinya dan para begundal HTI yang lain itu merasa memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga sok-sokan berhak untuk mengatur negara. Jokowi beserta rejimnya lebih baik jujur mengatakan bahwa kami tidak mampu. Lempar anduk, kalau dirintinju nyerah dah, ya nyerah. Dan legowo para pendukungnya juga nyerah. Kemudian setelah nyerah, ambil alih oleh tentara, serahkan kepada kami. Takbir. Allah. Kami itu siapa? Kami partai politik dunia yang dideklarasikan sejak tahun 53 di Masjidil Aqsa, Palestina. Sejak dideklarasikannya tahun 53, biidznillah, alhamdulillah, kita menawarkan khilafah, bukan omong kosong, tapi sistem kita sudah siap dan sudah final. Takbir. Allah. Seiring waktu sampai sekarang tahun 2022, biidznillah, hampir di seluruh negara di dunia semua kita sudah punya kepengurusannya. Yang kemarin BHP-nya dicabut, ya, oleh Pak Wiranto, ya. Hizbut Tahrir didirikan oleh seorang ulama besar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Namanya aja Hizbut Tahrir, partai pembebasan, untuk membebaskan seluruh manusia dari berbagai bentuk penjajahan, termasuk penjajahan gaya lama. Dulu Indonesia dijajah gaya lama tuh, Belandanya datang ke sini, Jepangnya datang ke sini. Kalau sekarang Londonnya Londo ireng, Belanda ceking, pelanga plongo, asingnya nggak usah datang ke sini secara fisik, tapi gelontorkan dana
untuk menaklukkan para petinggi partai, mengiyakan membuat undang-undang sesuai dengan keserakahan syahwat para penjajah. Haduh, enak sekali begundal hati ini ngomong. Memang tanah air Indonesia ini milik nenek moyang mereka. Menyerahkan negeri yang begini besar kepada orang-orang yang tidak jelas identitasnya, tidak paham sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan dan founding fathers, harus mengorbankan nyawa, menguras air mata dan darah demi merebut kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dari tangan penjajah. Kalau memang sudah tidak betah hidup di dalam pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, lebih baik kalian angkat kaki dari negeri yang sangat kita cintai. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat diusik dan diganggu gugat oleh siapapun mereka. Ideologi Pancasila inilah yang telah teruji dan terbukti oleh sejarah yang begitu panjang, mampu menjadi prajurit nilai keilahian, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan dalam sebuah tatanan negara yang syarat dengan kebinekaan dan keberagaman, baik itu dari suku, agama, ras, atau golongan. Negeri yang aman, rukun, dan damai seperti ini kok mau diacak-acak dengan sistem lain yang amat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Karena HTI sudah dinyatakan sebagai ormas yang terlarang, seharusnya para begundal, anggota, dan simpatisan HTI harus tahu diri, bertobat. Kemudian kalau masih mau hidup di negeri ini, mereka harus bisa menyatu dan berdampingan secara damai dengan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Lah kok malah keluar-keluar menganggap Presiden Jokowi gagal memimpin negara, lantas meminta TNI untuk mengambil alih, kemudian menyerahkan negeri ini kepada mereka. Memangnya kalian ini siapa? Tak pernah ikut berkiprah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, hidup di negeri ini hanya bikin gaduh dan rusuh saja. Kok nggak malu-malu meminta TNI untuk menyerahkan negeri ini kepada gerombolan kalian? Orang-orang yang berpandangan picik dan naif seperti ini memang perlu diwaspadai. Kalau terus dibiarkan, mereka akan terus melancarkan propaganda melalui gerakan siluman dan terus bergerilya menjadi penumpang gelap di balik aksi-aksi demo yang menyita perhatian publik. Bukan tidak mungkin ex-begundal HTI ini memang mendapatkan restu dari Amin Rais dan gerombolannya untuk memperkuat barisan sakit hati agar impian mereka untuk memakzulkan Presiden Jokowi bisa terwujud. Jika aksi People Power bisa melengsarkan Jokowi dari istana, tentu para begundal HTI ini akan bertepuk tangan dan tertawa lepas, dan kemungkinan ormas terlarang ini bisa kembali hidup dan bangkit kembali. Sayangnya impian para demago kekuasaan yang terus menggelontorkan tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah kepada Presiden Jokowi saat mereka melakukan aksi People Power hanya menjadi lelucon dan parodi rakyat senusantara yang tidak akan pernah memberikan efek dan pengaruh apapun terhadap mayoritas rakyat negeri ini yang sangat mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya dalam suasana kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Kalau para penggerak aksi People Power dan ex-begundal HTI ini tetap nekat, bukan mustahil rakyat yang selama ini diam akan bangkit dan bergerak bersama TNI dan Polri untuk melakukan aksi perlawanan terhadap para pengaco dan musuh negara. Mudah-mudahan hal semacam itu tidak sampai terjadi. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.